Etika utilitarianisme adalah aliran etika yang punya relevansi yang sangat kuat untuk dunia bisnis. Utilitarianisme dianggap penting karena berbasis teleologis, yaitu mengevaluasi baik buruknya keputusan berdasarkan hasil atau tujuan yang dicapai. Yang pertama, kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Dalam kerangka etika utilitarianisme, terdapat 3 kriteria objektif yang menjadi dasar penilaian suatu kebijakan atau tindakan. Yang pertama, manfaat, yaitu kebijakan atau tindakan dinilai baik jika menghasilkan manfaat atau kebaikan tertentu, dan sebaliknya, dinilai buruk jika mendatangkan kerugian. Atas dasar ketiga kriteria tersebut, etika utilitarianisme mengajukan 3 prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama, manfaat dan keuntungan moral, yaitu kebijakan atau tindakan dianggap baik jika membawa manfaat atau keuntungan. Tindakan yang tidak menghasilkan manfaat dinilai tidak baik secara moral. Yang kedua, memilih manfaat terbesar atau kerugian terkecil, yaitu ketika dihadapkan pada pilihan yang sama-sama membawa dampak baik atau buruk, etika utilitarianisme akan memilih yang memberikan manfaat terbesar atau kerugian terkecil. Yang ketiga, manfaat untuk sebanyak mungkin orang, yaitu kebijakan atau tindakan yang terbaik adalah yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak atau juga membawa kerugian, harus seminimal mungkin. Yang kedua, manfaat terbesar, yaitu tindakan atau kebijakan dianggap baik jika membawa manfaat terbesar dibandingkan alternatif lain, atau jika dampak buruknya lebih sedikit dibandingkan tindakan lain. Yang ketiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, yaitu tindakan dinilai baik bila mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya manfaat terbesar untuk individu tertentu. Yang kedua, nilai positif etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Prinsip utamanya adalah yang pertama, rasionalitas, yaitu penilaian moral didasarkan pada alasan logis, bukan tradisi atau agama. Yang kedua, keputusan etis, yaitu tindakan baik jika menghasilkan manfaat lebih besar daripada kerugian. Yang ketiga, otonomi, yaitu menghormati kebebasan individu untuk bertindak secara rasional. Yang keempat, universalitas, yaitu manfaat terbesar berlaku setara bagi semua orang. Yang kelima, hasil praktis, yaitu fokus pada hasil nyata, bukan alasan metafisis. 3. Utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian. Utilitarianisme dapat digunakan dalam 2 bentuk, yaitu sebagai proses pengambilan keputusan dan sebagai standar penilaian. Utilitarianisme sebagai proses. Utilitarianisme digunakan sebagai metode untuk memilih tindakan atau kebijakan terbaik dengan memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan kebahagiaan bagi banyak orang. Kriteria ini menjadi acuan dalam perencanaan dan penyusunan program, serta memilih alternatif terbaik berdasarkan potensi manfaatnya. Utilitarianisme sebagai standar penilaian. Utilitarianisme mengevaluasi tindakan atau kebijakan berdasarkan konsekuensinya, seberapa besar manfaat yang diberikan atau kerugian yang ditimbulkan bagi banyak orang. Evaluasi ini tak terkait pada proses pengambilan keputusan awal. Kedua bentuk utilitarianisme seringkali digunakan secara bersamaan. Dalam perencanaan, kriteria utilitarianisme dapat berfungsi sebagai standar penilaian untuk tindakan yang akan diambil, sehingga bisa diantisipasi dan diubah. Sebaliknya, dalam evaluasi terhadap tindakan yang sudah dilakukan, kriteria tersebut juga dapat dijadikan sasaran akhir untuk merevisi kebijakan atau program yang sudah berjalan. Prinsip maksimalisasi manfaat digunakan baik dalam perencanaan maupun evaluasi. 4. Analisis keuntungan dan kerugian utilitarianisme dalam bisnis. Utilitarianisme yang menekankan kepentingan banyak orang sering diterapkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk pengembangan industri. Prinsip ini relevan dalam teori ekonomi seperti optimalitas Pareto dan efisiensi ekonomi. Dalam bisnis, utilitarianisme tercermin dalam analisis biaya manfaat atau cost-benefit analysis untuk mengevaluasi berbagai aspek kegiatan bisnis dari produksi hingga diversifikasi.
Meskipun utilitarianisme sejalan dengan tujuan mencari keuntungan bisnis, fokusnya bukan semata keuntungan perusahaan. Analisis biaya manfaat yang etis harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian semua pihak terkait atau stakeholder, termasuk kreditor, konsumen, pemasok, karyawan, dan masyarakat luas demi keberlanjutan dan keuntungan perusahaan jangka panjang. Dalam ekonomi, prinsip utilitarianisme berhubungan dengan optimalitas Pareto dan efisiensi ekonomi yang mengedepankan pencapaian manfaat maksimal dan sumber daya minimal. Dalam bisnis, analisis biaya dan keuntungan seringkali mencerminkan etika ini dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan kerugian. Namun, penting untuk memperhitungkan manfaat bagi semua pihak terkait, bukan hanya perusahaan itu sendiri. Selain itu, keuntungan tidak hanya dihitung secara finansial, tetapi juga mencakup aspek moral dan jangka panjang untuk keberlangsungan bisnis yang baik. Keuntungan jangka panjang, aspek moral, dan manfaat bagi semua pihak terkait harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan bisnis. Etika utilitarianisme tidak selalu membenarkan tindakan menipu dalam bisnis karena harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut menguntungkan semua pihak terkait dan apa aspek moralnya. Perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan dan kegiatan bisnis dengan memikirkan manfaat untuk semua kelompok terkait, aspek moral, dan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga secara etis, menjauhkan diri dari kebijakan yang merugikan pihak tertentu karena itu tidak baik dan tidak etis. Materi selanjutnya yaitu kelemahan etika utilitarianisme. Dalam etika tersebut memiliki kelemahan tertentu meskipun sangat menarik bagi orang lain, termasuk dalam hal bisnis. Ada beberapa cara yang sangat praktis dan filosofis. Yang pertama yaitu keuntungan merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dapat menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan nyata. Karena manfaat bagi manusia tidak sama untuk semua orang. Sebuah tindakan bisnis dapat sangat menguntungkan bagi semua orang, tetapi juga dapat merugikan bagi orang lain. Yang kedua yaitu ada masalah yang lebih klasik dan lebih filosofis, yaitu etika utilitarianisme tidak pernah mempertimbangkan nilai tindakan secara keseluruhan jika hanya mempertimbangkan nilai tindakan sejauh hubungan dengan yang lain. Yang ketiga yaitu etika utilitarianisme tidak pernah memperhatikan niat baik orang lain atau motivasi orang yang bernilai positif bagi seseorang. Yang keempat yaitu etika tersebut tidak mungkin untuk menghitung semua variabel yang dievaluasi. Oleh karena itu, sulit untuk mengukur dan membandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Secara khusus, mengevaluasi dan membandingkan variabel yang tidak dapat dikuantifikasi merupakan tantangan yang signifikan. Yang kelima yaitu jika ketiga kriteria utilitarianisme saling bertentangan, akan sulit untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan dan di antara ketiganya mana yang harus dilebih dahulukan. Yang keenam, kelemahan paling penting dari utilitarianisme, nasionalisme utilitarian adalah bahwa etika tersebut mengizinkan hak-hak minoritas dikorbankan untuk kepentingan mayoritas. Materi selanjutnya yaitu jalan keluar. Sementara itu, etika ini memiliki nilai keuntungan dan kelemahan yang sangat jelas. Oleh karena itu, memastikan bahwa etika ini tetap relevan, terutama dalam kebijakan umum tertentu dalam bisnis, dengan sebisa mungkin menghindari kelemahannya. Oleh karena itu, utilitarianisme aturan mengatakan bahwa dua prinsip harus diperhatikan. Yang pertama, sesuatu etika itu etis jika dituntut oleh aturan moral yang tepat. Yang kedua, aturan moral benar hanya jika seorang mengikuti aturan itu dan jumlah manfaat yang dihasilkan jauh lebih besar daripada jumlah manfaat yang dihasilkan jika semua orang mengikuti aturan lain.